Kemarin lu bilang katanya Indonesia bakal kolaps gitu kan. Kok dibeli gitu? Gue downgrade rating kita. Malah nawarin utang. Iya kan? Ada yang nawarin utang. Lu ambil utang hampir setengah kuadriliun. Imagine. Setengah kuadriliun 500 triliun gila. Katanya Indonesia gelap. Katanya Indonesia bakal nyungsep, tapi malah ditawarkan gak logis nih mereka. Berarti mereka sedang bermain trik lah, ada triknya. Karena lu gak mungkin nawarin utang sama negara yang mau kolaps. Iya dong. Kenapa kita malah dipaksa-paksa ngutang-ngutang? Berarti dia juga ngeliat memang ada cuannya nih gitu kan. Ada potensinya nih. Ada potensinya dan bukan artinya bisa jadi rating yang mereka kasih ke kita juga fake. Nah, itu yang kita harus bertanya-tanya. Yang dulu kan kita sempat punya pertimbangan jangan-jangan ini ada tujuan lain menurunkan rating itu untuk mencari barang murah gitu ya. Kira-kira ya. Betul. Bukan kira-kira pasti. Namanya investor gede. Dan ini terverifikasi di sini. Terverifikasi di sini. Bahwa mereka memang mau nyari cuan yang murah. Betul. Gitu ya. Mereka cawe-cawe. Jadi utangnya murah. Ya. Memainkan persepsi. Biar dihancurin kita, terus kita akibatnya bisa dibeli dengan harga murah negara kita. Oke. Ada 2 indikator Bang yang membuat orang tuh masih ragu. Apa tuh? Pasar modalnya IHSG-nya masih di sekitar 7.000-an gitu. Kalau itu persepsinya membaik gitu ya daripada sebelumnya, berarti kan gak akan kembali ke 9.000 gitu. Kira-kira gimana kalau pendapat itu? Kalau soal IHSG saya yakin sih bakal jatuh dulu ke 6.000. Oh, jatuh dulu? Iya. That's okay. Normal. Itu oke itu ya? Iya, oke. Normal, nggak ada masalah. Tapi bakal bounce back maksudnya Bang? Pasti akan bounce back. Jadi nggak langsung tiba-tiba pulang terus naik gitu nggak ya? Oh enggak. Enggak, itu udah jadi dukun dong namanya. Nggak bisa lah. Kayak tukang urut pijit-pijit tulang nyambung lagi gitu kan nggak bisa lah. Jadi yang namanya ekonomi ya begitu. Namanya investasi grafik itu begini normal. Itu wajar. Wajar. Tapi dalam jangka panjang ya kita berada dan mengarah ke arah yang lebih baik. Begitu. Dalam jangka pendek mau nggak mau ya krisis global, krisis Hormuz, krisis perang gitu kan, ya di mana-mana pasti bakal. Jangan kan Indonesia ya, saya yakin Amerika bakal inflasi tinggi, Eropa harga PLN di sana listrik udah naik 70%, di Belanda bahkan udah di rasio, orang mau laundry aja dibatasin pemakaian airnya. Bentar lagi mungkin pemakaian gasnya juga dibatasin. Tapi kan kita nggak tahu yang di sini. Gitu, di sini kita happy aja gitu. Jadi di sini nanti di bawah 6.000 terus nanti mau naik lagi di saya sih yakin 10.000. Iya, kalau Purbaya bilang di atas 10.000 ya. Menurut saya ke 20.000 pun sangat realistis betul ya. Oh gitu. Ya, tapi tentu nggak bisa dalam tahun ini. I think within the next 2 or 3 years ya, kita itu harusnya udah di zona 20.000. Jadi gitu. Jadi nggak ada masalah dengan krisis yang terjadi saat ini. Even pun kita di downgrade sama MSCI. Dan ini ada buktinya. Awal tahun 2000-an itu Argentina juga diserang sama IMF. IMF and the gang, mereka downgrade. Jadi darinya mereka di bursa emerging market turun ke frontier market. Semua orang panik. Frontier ya. Frontier market. Dia waktu itu sekitar 30.000 sampai 60.000 peso lah harga indeksnya di mereka naik turun. Hari ini udah lebih dari 2 juta. 2 juta poin. Jadi naiknya ribuan persen gitu loh. Justru karena dia di downgrade malah naik ribuan persen. Dan ini fakta, bisa dicari sendiri sama teman-teman, riset sendiri. Yang saya bilang fakta, dia di downgrade malah naik. Memang ketika hari di downgrade crash marketnya. That's okay. Tapi abis itu kan perusahaan luar juga bakal re-indexing lagi. Tetap mereka punya wajib invest di negara berkembang. Jadi mereka akan cari-cari lagi mana yang bagus. Nah ini peluang sebetulnya buat perusahaan tier 2, tier 3 yang bakal naik. Tapi ini kabar buruk bagi perusahaan tier 1. Big Bang, Bank Buku 4. Yang sama ini terima duit dari BlackRock lah, JP Morgan. Yang memang cuma bisa invest di perusahaan gede. Ya mereka yang apes hari ini nih. Dan akan tambah nyungsep. Pasti. That's okay, normal. Bukan artinya kemarin yang bilang, wah Bank BCA turun terus. BRI turun terus, Indonesia bubar, gak ada hubungannya. Bisnisnya tetap jalan, gak ada hubungannya. Karena dunia capital market itu gak ada hubungannya dengan itu. Karena maybe sahamnya kemahalan. Dan in fact dari tahun lalu gue udah bilang, Bank BCA pasti turun terus. BRI bahkan bisa tembus di bawah 3.000. That's okay gitu loh. Bukan artinya Indonesia bubar, gak ada hubungan. Ini justru kesempatan bagi investor ya? Iya, kalau orang yang investor jangka panjang ya, kalau mereka paham justru dari peluang buat investasi. Nah, gitu. Oke Bang, jadi soal rupiah. Nah, tadi kan udah IHSG udah dijelaskan, bahkan nanti akan kembali ke bisa di level 20.000. Nah, bagaimana dengan rupiah? Kan selama ini kan kelihatan udah di atas 17.000. Bagaimana penjelasannya nih Bang? Ya sesuai
yang seharusnya gitu. Malah aneh kalau rupiah malah menguat. Oh gitu. Ya jadi udah sesuai normal-normal aja. Kita Hmm. bahkan pernah bilang sampai 20.000 harusnya rupiah. Dan sepanjang Indonesia masih hobi minum minyak bumi gitu kan. Kita ini ketagihan ya. Iya. Kalau minyak bumi itu narkoba, berarti orang Indonesia ini hobinya sakau semua gitu loh. Iya. Tiap hari bakar terus Iya, gitu. iya, Impor iya, tuh iya. dibakar, impor dibakar. Hmm. Kita bikin skenario waktu itu gini. Kalau seandainya 1 barel minyak itu $80. Iya. Terus andai kata naik ke $120. Hmm. Artinya kan 1 barelnya tetap sama. Oke. Tapi duit yang harus dibelanjakan 50%. Betul. Dari 80 ke Lebih mahal. $120 ya. Oke. 50% lebih mahal. Hmm. Artinya rupiah yang digadaikan Hmm. juga 50% lebih banyak. Iya. Itu penggadaian rupiah sebetulnya. Iya. Artinya seiring harga minyak makin mahal, semakin banyak rupiah yang harus dijual, Hmm. ditukar ke dolar, Oke. Iya. dolarnya buat impor minyak. Sampai Betul. Indonesia dibakar lagi gitu kan. Iya. Konyol memang, tapi Hmm. itu yang kita lakukan berhari-hari bahkan. Nambah hari, nambah dolar yang kita bakar. Iya. Artinya seiring hari berjalan, udah hukum alamnya rupiah bakal makin melemah. Oke. Tinggal itu bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Hmm. Tergantung negara mau dibawa bubar secepat mungkin gitu, atau ditunda gitu Iya. kan, atau Iya. dibatalkan. Hmm. Nah itu ya kembali lagi gimana kemampuan kita diversifikasi energi. Hmm. Karena ternyata ya minyak bumi ini efeknya kemana-mana kan. Ternyata bisa ke pangan, gitu. Iya. Ternyata bisa ke UMKM. Iya, kemarin ada. Kemarin analisis kita begitu. ketemu ada tukang cilok, harga cilok itu 1 biji 500. Iya. Nah, Beli plastiknya udah lebih mahal daripada Iya. cilok. Betul. Harga plastik mahal sekarang. Ternyata plastik dari Iya. minyak bumi gitu. Jadi Hmm. dia baru nggak gitu. Iya. Waduh, mahal banget. Nah, itulah yang memang kita perlu ada amaran-amaran lain gitu ya. Supaya bukan cuma swasembada pangan, kita Iya. real swasembada energi. Hmm. Atau minimal ngurangin lah yang bahan baku yang kita impor. Ya hopefully lah kita punya amaran-amaran yang baru gitu ya. Hmm. Atau amaran sekalian aja lah Menteri Pangan sama Menteri Minyak Bumi gitu, atau Menteri Iya, Energi. Menteri Dan Energi. kita swasembada energi. Iya. Toh nanti semoga minyak sawit bisa berubah jadi solar Nah, dalam skala besar, Iya. semoga gitu Iya. kan. Hmm. Begitupun tebu, karena Iya. di Brazil orang Hmm. isi di pom bensin etanol. pakai etanol Iya, dari betul. jagung, Brazil dari kuat tebu di gitu. etanol. Itu kan dari pertanian. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir ya Amran mau nggak mau, suka nggak suka lu siap-siap jadi Menteri Energi juga, Menteri Iya. Pangan juga. Menteri Pangan dan Energi gitu. Menteri Pangan dan Energi. Energi ya. Kita perlu, Cocok soalnya. ya, Me? Perlu, kita perlu. Hmm. Karena kalau nggak Indonesia bakal jadi budak minyak. Oke. Kalau kita jadi budak minyak, kita jadi budak dolar. Oke. Dan siapapun presidennya, selama Hmm. Indonesia masih impor minyak, pasti terus melemah. Hmm. Kecuali besok bisa bayar dolar pakai beli minyak pakai bulu ketek gitu kan. Iya. Kan nggak bisa. Iya, Beli iya, minyak iya, pakai iya. rupiah juga nggak bisa gitu. Hmm. Mau nggak mau ya kita harus kurangi pembelanjaan minyak. Memang harusnya kita dukung itu penggunaan kendaraan listrik, tapi anehnya malah katanya mau dipajakin kendaraan ini Iya, gimana dinaikkan gitu. pajaknya. Aneh, Iya. PNS disuruh WFH, suruh libur nih supaya menghemat minyak kan. Iya. Iya. Tapi di sisi lain orang mau ganti ke kendaraan listrik kayak dipersulit, Ya, itu malah memang. dipajakin lagi. Ini nggak ngerti nih jadi. Iya. Hmm. Ruwet Aneh itu. lah. Aneh.